warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala SMPN 2 Banyumas, yang saya hormati pula rekan-rekan guru dan karyawan SMPN 2 Banyumas. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada siang hari ini kita masih diberi nikmat sehat, nikmat sempat sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan pada siang hari ini, yaitu aksi nyata aksi nyata di penggerak dari Bapak Kusur Afandi. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan pada siang hari ini mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Ageng Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir. Amin ya rabbal alamin. Amin. Bapak Ibu yang saya hormati, untuk acara aksi nyata budaya positif pada siang hari ini adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua adalah pembacaan puisi dari Bapak Kusur Afandi, yang ketiga sambutan kepala sekolah, yang keempat presentasi budaya positif, yang kelima diskusi, dan yang keenam adalah penutup. Marilah Bapak Ibu semua mengawali rangkaian acara atau kegiatan pada siang hari ini agar acara berjalan dengan lancar. Awali dengan membaca basmalah bagi yang muslim dan bagi yang non muslim menyelesaikan untuk Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua adalah pembacaan puisi yang akan dibawakan oleh Bapak Kusur Afandi SPDI. Kepada Bapak Kusur, saya persilakan. Terima kasih Bu Emi. Izinkan Bapak Ibu saya bacakan puisi. Temanya atau judulnya adalah Ki Hajar Dewantara. Dikala gelapnya cita-cita bangsa, hadirnya eksis menggenapi keinginan untuk merdeka. Bukan dengan senjata, pedang, atau tembakan. Dia andalkan akal pikiran. Disebutlah sebagai pendidikan, dijadikan sebagai fondasi utama melawan penjajahan. Pembebas penak penjajahan, pembebas penak keterbelakangan, pembawa semangat Putburi Handayani. Dialah sosok istimewa, sosok bijaksana, sosok pahlawan bangsa, sosok berjasa menuju Indonesia merdeka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kusur, sangat menginspirasi sekali ya puisinya. Mudah-mudahan bisa tertular untuk Bapak Ibu semua ya. Apa semuanya dulu Pak Kusur monggo. Untuk acara yang selanjutnya adalah sambutan dari Bapak Kepala Sekolah kepada Bapak Suparjo MPD. Ayo silakan. Berdiri Pak, berdiri. Oh, berdiri aja. Oke. Merdeka Pak. Merdeka. Bapak Ibu yang kami hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Khusus kepada Bapak Ibu selaku CGP dari SMP Negeri 2 Banyumas yang akan melakukan aksi nyata tentang budaya positif di siang ini. Saya sebagai kepala sekolah sangat mengapresiasi karena di sekolah kita sudah ada calonnya 2, yang satu sudah jadi melebihi guru penggerak karena sudah lulus kompetensi pengawas, dan kemarin Bu Yeni sudah dipanggil di Dinas Pendidikan untuk mengikuti beberapa yang kemungkinan besar nanti akan diangkat menjadi kepala sekolah dulu sebelum jadi pengawas.
Kemudian pada tahun-tahun yang dulu, kalau zaman saya itu dimulai dari guru inti, kemudian instruktur, baru bisa masuk ke jenjang selanjutnya yaitu kepala sekolah. Tapi kalau zaman sekarang, setelah kemudian baru ini kurikulum merdeka, itu ada rekrutmen guru penggerak mulai dari angkatan 1 sampai angkatan ke-10 sekarang. Itu dari guru penggerak itu bisa diangkat menjadi kepala sekolah. Kemudian dari guru penggerak bisa dinaikkan levelnya, ada uji kompetensi lagi, naik menjadi level pengawas. Oleh sebab itu, marilah teman-teman yang ada di SMA Negeri 2 Banyumas untuk ikut Pak Tesor dan Bu Yeri, terutama yang masih muda-muda, P3K maupun PNS itu sama. Oleh sebab itu, monggo, masih ada Bu Esti yang masih memenuhi umurnya, terus kemudian Bu Sri, Pak Haris, Bu Erin, kemudian yang masih muda-muda lagi P3K itu Bu Yun, Bu Alita, dan Merli. Nah, pokoknya kalau Bu Merli umur kita 52. Jadi supaya SMP Negeri 2 Banyumas itu memiliki guru-guru yang handal, yang baik, yang bermutu, dan membawa perubahan di SMP Negeri 2 Banyumas, ya monggo ikuti untuk jadi guru penggerak, karena di sini sudah ada pengajar prakteknya juga ada. Jadi kita komplit pakai guru penggeraknya, pengajar prakteknya. Insya Allah di SMP Negeri 2 tidak kekurangan lagi. Oleh sebab itu saya berharap nanti ada guru penggerak lagi. Jadi yang kemarin sudah di ujung gol tapi belum berhasil baik, ya monggo diulang lagi insya Allah. Jadi jangan khawatir, jangan putus asa, masih ada kesempatan untuk dana-dana. Karena dengan mengikuti guru penggerak, jelas pengalamannya meningkat. Pak Tesor tadinya belum kelihatan bisa baca puisi, dan tidak kelihatan bagusnya loh ya. Sekarang ternyata Pak Tesor itu mampu ya. Nah, jadi punya bakat terpendam yang orang-orang tidak tahu. Itu cara-caranya itu kalau di dalam pewayangan itu air yang tenang tapi menenangkan. Jadi sifatnya Werkudara, Pak. Werkudara itu kalem tenang, tapi begitu dia makanya dipercaya, maka akan melatasi itu yang kita sebut. Jadi dia tapi begitu dipercaya akan melatasi. Jadi jangan sifat seperti Kurawa itu mana tapi daripada budaya pelan banget bisa apa seperti itu. Jadi bisa seperti itu, sifatnya tenang tapi sebenarnya. Kemudian pesan saya buat Pak Tesor, bawalah SMP Negeri 2 Banyumas menjadi sekolah yang menginspirasi sekolah-sekolah yang lain. Karena kemarin dari SD itu ada 6, itu juga datang di sini, berarti bersama-sama belajar. Itu bentuk bahwa Pak Tesor itu punya kemampuan sehingga teman-teman itu harus datang di sini. Namanya aja saya masih ingat, Pak. Itu ada Pak Arif, kemudian ada Bu Redi, kemudian ada Pak siapa? Pak Rido ya, pas error, Pak. Jadi ada 6
Tapi lebih yang lurus. Bu Reti, Bu Emi itu yang di sini. Sama Pak Tesus. Jadi semuanya SD semuanya Pak Tesus. Dan itu teman dari murid saya. Itu ada murid saya itu namanya Mas Wahyu Pranoto. Ajar di SD sini Danaraja. Murid saya di Gunung. Nah ini Bapak Bu, jadi monggo karena kita sudah memiliki 2, monggo ditambah lagi. Cilongok tuh, Cilongok itu gurune 84, gurunya hanya 2. Lah kita 27, gurunya ada 2. Berarti kan kita lebih hebat. Ono 44 guru loro ini itu loro. Berarti kan secara persentase kita lebih besar dari 2 bagi 27 dengan 2 dibagi 44 jauh. Ya kan? Jadi monggo sih nomor jangan dibaca ya. Wes siap? Jawabnya siap jangan gini. Ya. Nanti kalau dengan saya tidak siap. nah, saya kalau yang sepuh-sepuh enggak boleh enggak memenuhi karena syaratnya itu harus di bawah 10 tahun mau pensiun. Jadi kalau misalkan sekarang ya berarti maksimal 50 tahun. Kalau sudah lewat dari itu seperti itu. Tapi kalau mengajar praktek itu umur 54 boleh. Tapi kalau yang CGP itu harus di bawah 50. Saya kira begitu. Monggo Pak Bisur nanti silahkan saya mendelegasikan pada Pak Bisur mengajarkan ilmunya, ditularkan ilmunya itu kepada teman-teman biar apa? Budaya positif kita nanti meningkat menjadi lebih baik. Oleh sebab itu pesan saya tadi, bawalah ilmu Pak Tesor itu disebar-sebarkan biar apa? Menginspirasi pada yang saya kira itu saja yang dapat saya sampaikan karena masih banyak lagi yang akan disampaikan oleh Pak Tesor. Jadi saya tetap mendukung apapun yang dilakukan oleh Bapak Ibu semuanya agar SMP kita semakin lama semakin jaya. Supaya juga sukses. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Guru yang telah memberikan arahan dan sampaikan terkait dengan aksi nyata Bapak Tesur. Untuk acara selanjutnya adalah acara inti yaitu paparan aksi nyata disiplin positif yang akan disampaikan oleh Bapak Tesur Apandi SPD. Kepada Pak Tesur kami persilakan. Terima kasih Ibu Yang Eni. Pak Tesor melihat Pak Tesor. Baik, kita akan lanjut. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum Bapak Ibu mengikuti destinasi, terlebih dahulu saya akan speaking ya Bapak Ibu, monggo dengan semua berdiri semua dulu ya, biar bisa nyaman. Baik, dan set up lah. Baik Bapak Ibu, suasana biar kita ramai ya Bapak Ibu. Ketika saya mengatakan ke Bapak Ibu semua, ada 4 tema yang akan saya sebutkan. Yang pertama, speaking kita adalah menyemangati diri kita. Satu, saya akan bicara sama Bapak Ibu, hewan yang pertama adalah gajah. Ketika saya berbicara gajah, maka Ibu katakan besar. Terus yang kedua, saya bicara semut, maka kecil. Ya. Kemudian yang ketiga, ketika saya bicara cacing, maka Ibu dan Bapak bicara pendek. Ketika saya bicara ular, maka panjang. Siap Bapak Ibu? Oke, yang pertama, gajah besar. 1, 2, 3, gajah besar. Semut kecil. Oke, cacing pendek. Ular panjang. Bapak Ibu mana semangatnya? Gajah besar. Oke, semut kecil. Oke, cacing pendek. Oke, ular panjang. Oke, semakin kita level yang kedua sekarang, semakin tinggi Bapak Ibu. Ketika saya mengatakan gajah, Ibu harus katakan kecil.
maka yang ketiga dot ya. 4 dot. Oke, selanjutnya oh yang ganjil itu dot. Oke, 1 2 3. 1 2 Dot. Kok 1 lagi? Iya, 1. Kecuali 1. Setelahnya ganjil dot. Iya, oke mulai dari Bu Tusri. 1 2 Dot. 1 Nanti Bapak Ibu bisa menerapkan ini semua pada saat jam pembelajaran anak-anak mulai jenuh ya. Oke. Selanjutnya Bapak Ibu kita akan yang ketiga S breaking kita. Oke. Ketika saya mengatakan ke Bapak Ibu semua, ya Bapak Ibu perhatikan ketika saya tidak mengatakan 1 2 3 ya, kembali lagi ya. Sekarang Anda mengulang kembali. Setelah 1 2 3 Ibu langsung dor ya. Ordernya yang satu. Dor. Nanti menurun ya. Ordernya yang 1 2 dor Oke. misalnya. Oh, Maka nanti kesini menurun lagi. Berarti ini adalah 3 2 1 ya. Oke. Menurun lagi nanti saya menaik lagi turun lagi. Naik turun. Oke. Biar Satu, dua, dor. Iya. Terus 3 dor. Oke. Oke, 1 2 3. Bapak Ibu cukup duduk kembali. Oke, Bapak Ibu semua yang saya cintai, saya banggakan, saya hormati Bapak Ibu. Saya izinkan saya mendiskriminasi, menyebarkan apa yang pernah saya peroleh di CGP dari paket modul 1 ya. Paket modul 1 ini terdiri dari paket modul 1, modul 1.1, modul 1.2, modul 1.3 dan modul 1.4. Nah, yang akan kita bahas nanti Bapak Ibu adalah budaya positif yaitu 1.4. Bisa dipahami Bapak Ibu? Oke, Bapak Ibu semua ya yang tidak fokus nanti fokus lagi ya. Oke, santai aja. Baik Bapak Ibu, yang saya hormati, ini adalah slide pertama Bapak Ibu diseminasi budaya positif modul 1.4 bersama saya Desul Afandi ya, angkatan CGP angkatan 9 tahun 2023. Bapak Ibu semua, nah ini Bapak Ibu guru penggerak saya sendiri. Kemudian yang pertama yang akan kita pelajari adalah filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara Bapak Ibu modul 1.1. Apa itu Bapak Ibu? Dalam filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara Bapak Ibu, pendidik bertugas memfasilitasi peserta didik untuk dapat mencari sendiri bakat minat sesuai dengan bakat dan minatnya dan kemampuannya agar kelak dapat bermanfaat lahir batin dalam hidup di tengah-tengah masyarakat Bapak Ibu. Ini filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara modul 1.1. Nah Bapak Ibu, dalam filosofi ini yang pertama apa Bapak Ibu? Yang pertama sekali adalah bagaimana caranya kita sebagai pendidik mampu mengetahui bakat minat serta kemampuan peserta didik supaya tidak ada paksaan dalam pendidikan itu Bapak Ibu. Soalnya apa Bapak Ibu? Karena apa Bapak Ibu? Yang namanya manusia itu dilahirkan semuanya dalam merdeka, tidak dalam kondisi dipaksa. Nah Bapak Ibu, untuk itu semua kita sebagai pendidik yang pertama memberikan ruang kepada peserta didik untuk bisa tumbuh dan berkembang sesuai dengan bakatnya masing-masing.
Nah, makanya kita nanti mengembangkan pembelajarannya, pembelajaran secara diferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi. Artinya sesuai dengan bakat dan minat anak. Apakah itu model pembelajaran dengan gaya belajar mendengar, ataukah dengan visual gambar, atau dengan gerakan kinestetik? Nah, itu Bapak Ibu maksud daripada filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Ini yang pertama Bapak Ibu. Next Bapak Ibu Oke. Kemudian Bapak Ibu, selanjutnya ini yang menjadi pemikiran alasan filosofi dari Ki Hajar Dewantara. Yang pertama Bapak Ibu, bahwa prinsipnya guru itu sebagai pemimpin dalam pembelajaran. Nah, ini prinsipnya itu, prinsip yang pertama. Jadi yang namanya guru itu sebagai pemimpin dalam pembelajaran peserta didik. Maka apa yang menjadi prinsip dalam pembelajaran sebagai guru? Yang pertama Bapak Ibu, ini yang disebut dengan trilogi pendidikan. Tri itu 3, logos artinya ilmu, pendidikan berarti pendidikan. Yang pertama ingarso sungkulodo Bapak Ibu. Guru itu bisa memberikan tauladan atau teladan kepada siswa. Nah, ini Bapak Ibu dari pemikiran Ki Hajar Dewantara, bagaimana kita akan mengarahkan anak sedangkan kita tidak memiliki keteladanan kepada anak. Ini bermasalah Bapak Ibu. Terus yang kedua adalah Igmadio Mangunkarso, yang artinya ketika kita berada di tengah-tengah Bapak Ibu, kita memberikan ide-ide yang mendukung kepada anak. Ini jangan berlawanan dengan anak, mendukung saja. Selama itu baik, kita dukung. Selama mereka melakukan kejelekan atau tidak baik, maka jangan memberikan sanksi. Karena yang kita butuhkan hanya satu Bapak Ibu, mendidik. Mendidik sama dengan menebarkan perilaku. Jadi yang kita tanamkan adalah perilaku. Makanya ketika pendidikan dan pengajaran sangat berbeda Bapak Ibu. Kalau pengajaran itu hanya transfer knowledge, memberikan pengetahuan saja, tapi pendidikan lebih kepada karsa, rasa, cita, karsa, dan karsa. Jadi karsa itu adalah perilaku anaknya. Maka disinilah Bapak Ibu yang kedua, Igmadio Mangun Karso. Kita ketika berada di tengah-tengah memberikan ide-ide yang baik untuk anak-anak kita. Kemudian yang ketiga Bapak Ibu, trilogi dari KHD adalah Tutmuri Handayani, yang artinya ketika di belakang dia memberikan motivasi kepada anak-anak. Ketika di belakang tidak henti-hentinya dia memberikan motivasi dan dorongan agar anak bisa merubah perilakunya dari yang jelek menjadi baik. Kalau yang sudah baik bagaimana? Yang sudah baik kita tingkatkan menjadi lebih baik lagi. Nah, ini Bapak Ibu yang dimaksud dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Baik, kita lanjut nih Bapak Ibu. Selanjutnya Bapak Ibu yang kedua, menurut Ki Hajar Dewantara adalah sistem pendidikan. Bagaimana caranya Bapak Ibu? Dalam modul ini adalah menggunakan sistem AMOM atau AMOM metode. Artinya guru itu menjaga, membina, mendidik dengan cara kasih sayang. Nah, ini Bapak Ibu, kalau sekarang masih kita dengar-dengar, kita sering ada anak didik mungkin dicaci, mungkin dihina, dibully, dilecehkan oleh teman-temannya, maka yang pertama kita lakukan tentu menggandeng mereka. Jangan menjudge dulu sebelum ada buktinya Bapak Ibu. Ini yang paling penting dalam pendidikan. Karena anak itu tidak dilahirkan sekali lagi dalam kondisi seperti kertas putih, seperti kertas kosong, enggak. Ini yang John Locke ngomong seperti itu, tabula rasa itu kan. Kita tidak mengenal itu dalam dunia pendidikan kita Bapak Ibu. Ki Hajar Dewantara tidak seperti itu. Jadi yang ditebalkan oleh kita dalam pendidikan sekali lagi adalah satu, dengan cara bagaimana tadi? Sistem AMOM. Kita menghamba kepada anak. Menghamba itu bukan menyembah, tapi melayani apa yang dibutuhkan anak. Maka dalam sekolah ada istilah SPM. Apa itu SPM Bapak Ibu? Standar pelayanan minimal. Terima kasih Bu Eni, standar pelayanan minimal. Nah Bapak Ibu, itu yang dimaksud SPM. Nah maka dari situ Bapak Ibu timbulan nanti setelah kita ngomong dengan anak, bahasa Jawanya ngomong Bapak Ibu. Jadi tidak ada di sini kita cacian, kita marah-marah sama anak misalnya, atau kita memarahi karena anak tidak mengumpulkan tugas. Nah ini Bapak Ibu, sistem AMOM tidak seperti itu.
Sistem Mangkok itu menuntut, yang mana menuntut kita di sampingnya Bapak Ibu. Dan tidak cubit atau menjewernya, enggak Bapak Ibu, tidak ada istilah seperti itu dalam KHD itu. Nah, mari kita renungkan kembali sekarang apa yang telah kita lakukan dalam proses pendidikan kita Bapak Ibu. Amalnya bagaimana? Oke Bapak Ibu, kita lanjut lagi. Nomor 3 Bapak Ibu. Apa yang menjadi pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantara? 3 pusat dan asas pendidikan. 3 pusat dan asas pendidikan ini apa saja Bapak Ibu? Baik, yang pertama Bapak Ibu, 3 pusat pendidikan. Jadi pendidikan itu memiliki 3 pusat Bapak Ibu. Yang pertama adalah keluarga. Baik buruknya seorang anak Bapak Ibu dipengaruhi oleh keluarga. Yang namanya pendidikan sebagus apapun, ketika anak dikembalikan pada keluarga yang broken, katakanlah anak yang tidak terurus orang tuanya, ya mungkin pendidikan tidak berhasil. Maka disinilah tugas pendidikan hanya mengembangkan perilaku berkali-kali Bapak. Tugas kita hanya mengamal saja, melayani anak saja. Keluarga penting Bapak Ibu. Kalau keluarganya tidak memberikan kelonggaran, tidak memberikan tadi di pelayanan kepada anaknya juga di sini juga susah diatur. Ya begitulah Bapak Ibu, itu keluarga. Kemudian yang kedua sekolah. Sekolah kita Bapak Ibu itu sudah wawasan biaka mandala dan anti bullying lagi. Sudah anti perundungan. Ini sekolah yang sudah ekosistem kita sudah bagus Bapak Ibu. Dan alhamdulillah sekolah kita juga sudah mendapatkan prestasi bagus untuk adiwiyata dan sebagainya. Ini menunjukkan apa Bapak Ibu sebenarnya? Sekolah kita sudah bagus. Cuma bagaimana cara mengolah anak-anak kita. Kemudian yang ketiga Bapak Ibu, masyarakat. Masyarakat ini bagaimana kontribusinya kepada lembaga ini pendidikan? Adanya komite sekolah, adanya orang-orang yang peduli kepada sekolah kita. Ini merupakan aset penting Bapak Ibu bagi kemajuan ekosistem sekolah kita. Jadi kalau masyarakat sudah tidak peduli dengan kondisi sekolah kita, ya jangan harapkan sekolah kita akan maju. Kemudian Bapak Ibu yang menjadi asas pendidikan, asas atau dasar dari pendidikan kita dalam mengelola, dalam melakukan satu perubahan kepada peserta didik adalah dengan asas kemerdekaan. Kita memberikan pilihan-pilihan Bapak Ibu pada anak kita. Kemudian yang kedua asas kodrat alam Bapak Ibu. Perhatikan. Jadi anak itu akan tumbuh besar sesuai dengan kodratnya. Maka kita mengenal dalam filosofi Ki Hajar Dewantara itu ada kodrat alam dan kodrat zaman. Kalau kodrat zaman maksudnya gimana? Kodrat zaman itu artinya Bapak Ibu kita harus menyesuaikan pola pembelajaran kita dengan kondisi saat ini. Jadi teknologi oke, bagus. Teknologi juga bisa buruk kalau tidak digunakan untuk kepentingan pendidikan. Makanya Bapak Ibu semua ini yang disebut dengan kodrat. Kemudian yang ketiga Bapak Ibu, asas kebudayaan. Nah asas kebudayaan ini nanti include-nya dengan kegiatan P5. Ada kebinekaan dan ada kegiatan-kegiatan yang sifatnya lebih ke kultur atau budaya. Kemudian Bapak Ibu yang selanjutnya asas kebangsaan. Jadi kenapa demikian asas kebangsaan ini sangat penting Bapak Ibu? Bagaimana menumbuhkan rasa cinta kepada tanah air. Pendidikan jangan sampai lepas sekuler, katakan lepas dari norma-norma nasional, dari norma-norma lingkungan, jangan sampai Bapak Ibu. Ini yang dimaksud oleh KHD. Jadi anak nanti tetap mengenal nasionalnya atau bangsanya. Kemudian Bapak Ibu yang terakhir asas kemanusiaan. Nah Bapak Ibu semua ini asas kemanusiaan begitu sangat penting Bapak Ibu bagi kita semua. Kenapa Bapak Ibu? Kemanusiaan berarti kita memandang semua orang sama dengan kita, tidak membeda-bedakan antara hak dan kewajibannya. Ini yang disebut dengan kemanusiaan. Baik Bapak Ibu semua, selanjutnya slide selanjutnya Bapak Ibu, nilai-nilai dan peran guru penggerak pada modul 1.2. Baik saya jelaskan Bapak Ibu. Yang pertama nilai-nilainya apa saja Bapak Ibu? 1. Nilainya adalah 1 berpihak pada murid Bapak Ibu. Pada modul ini Bapak Ibu kita akan diantarkan bagaimana semua pekerjaan, semua profesionalisme kita dalam mengajar diarahkan kepada peserta didik
semuanya tujuannya adalah kepada murid. Kemudian yang kedua, mandiri Bapak Ibu. Guru penggerak itu nantinya harus mampu secara mandiri. Mandiri itu maksudnya adalah dia berdiri di kakinya sendiri, punya ide yang bagus. Nah, kemudian Bapak Ibu kolaboratif. Nah, pada modul 1.2 Bapak Ibu, bagaimana saja selaku CGP nanti bisa berkolaborasi dengan Bapak Ibu semua, terutama dalam visi dan misi dari guru penggerak. Nah, ini Bapak Ibu yang sering saya ngomong kolaborasi. Kolaborasi itu artinya bersanding, daya sanding. Kalau semuanya bersanding, semuanya kerja bareng, kerjasama, insya Allah Bapak Ibu nanti sekolah kita akan maju. Kemudian reflektif Bapak Ibu. Reflektif ini artinya semua kegiatan yang telah kita laksanakan itu memiliki nilai-nilai cermin kepada kita sendiri. Oh, mungkin hari ini ya CGP-nya belum berhasil, programnya belum berhasil mungkin. Maka nanti ada pola, yaitu dengan cara tadi reflektif. Ada timbal balik di sini Bapak Ibu. Kemudian inovatif Bapak Ibu. Pada modul 1.2 Bapak Ibu saya diajarkan Bapak Ibu bagaimana CGP itu harus selalu berinovasi, menemukan terobosan-terobosan baru, menemukan ide-ide baru sehingga ide-ide itu bisa dipakai oleh peserta didik Bapak Ibu. Nah, ini Bapak Ibu sudah saya jelaskan di modul 1.2. Kemudian Bapak Ibu selanjutnya peran guru penggerak. Peran saya Bapak Ibu selaku CGP Bapak Ibu ya ini satu menjadi pemimpin pembelajaran. Ini agak berat Bapak Ibu, saya juga agak berat ini pemimpin pembelajaran. Ya sekali lagi saya masuk CGP ini bukan untuk jadi kepala sekolah ya, bukan ya. Nah, kalau ada yang nggak apa-apa gitu ya. Nah, ini menjadi pemimpin pembelajaran ya. Jadi Bapak Ibu semua saya itu besok kalau CGP saya kan masih CGP. Nanti setelah CGP lulus maka menjadi PG. Nah, ini maka ya GP ya GP ya. GP itu adalah guru penggerak. Ini masih calon Bapak Ibu ya. Jadi masih calon ini saya bisa kepilih apa tidak nanti nggak tahu ya. Pasti. Saya salah. Pemimpin pembelajaran. Terus yang kedua Bapak Ibu ini berat juga Bapak Ibu. Saya merasa berat di sini. Menjadi coach bagi guru yang lain. Nah ini berat Bapak Ibu ya. Saya bisanya cuma satu coach petani ya. Nah nanti kita makanya makanya nanti Bapak Ibu semua ada kegiatan namanya coaching ya. Ya tapi coachingnya jangan di kebun ya Bapak Ibu. Coachingnya tetap di sekolah. Coaching ya. Coaching ya Bapak Ibu gitu. Coaching klinik. Nah, nanti ada sentuhan-sentuhan dari kepala sekolah ya. Terus kemudian yang ketiga mendorong kolaborasi Bapak Ibu. Kolaborasi itu artinya kerjasama Bapak Ibu di antara semua elemen-elemen di sekolah. Terus yang keempat mewujudkan kepemimpinan murid atau student agency. Iya, ini kepemimpinan murid Bapak Ibu. Makanya kita ada kegiatan namanya KETOS apa ya, pilihan ketua OSIS juga itu bagian dari program guru penggerak ke depan seperti itu. Kemudian yang terakhir menggerakkan komunitas praktisi Bapak Ibu. Nah, komunitas praktisi siapa? Komunitas praktisi itu adalah komunitas yang bergerak ya baik di dunia pendidikan maupun di luar pendidikan. Kalau pendidikan misalnya ada MGMP, ada KKB, MKKS, nah itu adalah komunitas praktisi. Ibu-ibu RT juga sama, ada RT-nya, Selapanam itu juga komunitas praktisi karena punya tujuan dan ada organisasinya. Begitu Bapak Ibu kita lanjut Bapak Ibu dengan selanjutnya slide selanjutnya next. Nah ini Bapak Ibu kita sudah mempelajari dari pemikiran KHD, kemudian yang kedua tadi dengan nilai dan peran guru penggerak, yang terakhir ini Bapak Ibu budaya positif Bapak Ibu. Apa itu budaya positif Bapak Ibu? Menurut KHD menyatakan bahwa untuk mewujudkan murid yang merdeka, murid harus memiliki disiplin yang kuat yang berasal dari dirinya atau
berasal dari luar dirinya, Bapak Ibu. Maksudnya apa, Bapak Ibu? Maksudnya adalah disiplin itu, Bapak Ibu, itu bisa terjadi karena motivasi dari dirinya yang disebut dengan motivasi intrinsik, dari dalam. Kemudian ada juga motivasi yang dari luar, yaitu berasal dari motivasi ekstrinsik dari luar. Nah, apa itu, Bapak Ibu? Kalau motivasi dari dirinya yang kuat, jelas, Bapak Ibu. Ya. Kemudian dari luar itu dari mana sih? Sumbernya dari mana? Mungkin dia melakukan sesuatu karena ada reward, ada penghargaan. Itu, Bapak Ibu. Kemudian dia melakukan sesuatu, mungkin si anak itu budaya positif, misalnya rajin sekolah, berangkatnya tidak telat, mungkin karena takut dihukum. Nah, begitu, Bapak Ibu. Itu adalah motivasi yang berasal dari ekstrinsik karena berasal dari luar. Selanjutnya, Bapak Ibu, budaya positif 1.4. Nah, Bapak Ibu, ini disiplin positif berarti mereka bisa bertanggung jawab apa yang dilakukannya karena mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Jadi Bapak Ibu, kita semua tahu bahwa kalau dengan disiplin positif artinya anak sudah memiliki tanggung jawab, Bapak Ibu. Nah, nanti pada sesi ini Bapak Ibu, saya ingin minta Bapak Ibu nanti menuliskan, tolong dituliskan ya Bapak Ibu, dituliskan mana budaya positif yang ada di sekolahan kita. Ya, kita sudah siapkan Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu menulis dan ditempelkan di papan plano ini Bapak Ibu. Ya, tidak boleh menyontek di Bapak Ibu. Ya, budaya positif. Oke Bapak Ibu. Satu orang berapa, Pak? Satu orang boleh 3, boleh 4 Bapak. Ini kertasnya banyak juga. Nanti dibaca hasilnya. Syukur-syukur ada yang 10 begitu. Coba Bapak Ibu, saya ingin mengetahui budaya positif yang ada di sekolahan kita. Ya, kita interaksi nanti ada bagaimana, apakah itu termasuk budaya positif apa tidak. Oke Bapak Ibu, karena nanti banyak sekali pembahasan-pembahasannya Bapak Ibu. Jadi mau ngambil berapa? Biasanya 10. Yakin budaya positif pakai. Ya, mengisi Bapak Ibu daripada itu nanti untuk ya. Satu orang satu Bapak Ibu. Boleh 3 boleh. Mau 3 boleh sekalian boleh. Mau 1 dulu boleh karena nanti banyak Bapak Ibu. 1 dulu 1 apa? Ya buat masnya. Ya. Monggo Bapak Ibu kalau sudah menuliskan boleh dipasang langsung Bapak Ibu. Monggo ya. Bapak Ibu boleh pakai spidol, ada spidol sudah siap Bapak Ibu. Yang mau pakai spidol boleh, ada spidol juga ada. Mau pakai spidol boleh. Nah, oke Bapak Ibu. Monggo. Silakan Bapak Ibu, bagi Bapak Ibu yang sudah selesai boleh tempelkan di papan plano ini. Monggo ya. Kalau beli cepat dapat hadiah ya Pak. Jadi ekspresif Pak. Sudah dijawab sama Bu Jenny apa Bu tadi Bu? Ekstrinsik ya. Dapatnya yang Oh ini khusus gini Pak. Ada tulisannya Bapak Ibu gini, tulis tolong bawahnya Bapak Suparjo Bu Kasri gitu G. Karena ini nanti kaitannya. Bapak Parjo. Yang lain mau menyesuaikan. Betul ya Bu. Oke Pak. Mau 2 boleh, mau 1 dulu boleh. Bebas Bapak Ibu merdeka Bapak Ibu. Boleh makan boleh ya Pak? Boleh Bapak, boleh. Lapar. Oke, Ayu
sendiri sebagai guru. Untuk murid juga. Oh, murid juga. Hubungan dengan siswa lah. Ya, hubungan dengan murid ya. Nanti kita lihat coba. Oke, Saya kira ini jenengan buat untuk gurunya dulu. Jangan takut salah ya Bapak Ibu. Loh, kenapa guru yang tidak ini? Untuk gurunya juga gak apa-apa. Nanti kalau dimarahin yang menguai. Itu aja yang dimarahin gimana? Berarti katanya tadi minta Bebas pasang di mana. Budaya positif Bapak Ibu ini tema sentralnya di situ. Jangan kalau kira itu dok, saya dengan mau kira itu saya, ya itu boleh sama. Anda merusak Oh sudah banyak Bapak Ibu sudah terkumpul IG1. juga Pak. Ada tanggapan apakah itu hukuman sebagai motivasi apa Bapak Ibu? Masih mana? Itu nyamuk Pak. Ya. Itu nyamuk aja. Nah, kalau orang takut hukuman berarti motivasinya apa Bapak Ibu? Motivasi ekstrinsi. Iya, karena takut hukuman. Ya. Oke. Lepas nih. Di bawah nggak apa-apa Bu ya. Baik Bapak Ibu sudah terkumpul semua. Saya bacakan dari Bapak Suparjo. Disiplin apa saja? Oke, kita maknai dulu makna disiplin positif Bapak Ibu. Mereka yang bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya, karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Apa itu Bapak Ibu kebajikan universalnya? Mari kita lihat. Nah ini Bapak Ibu kebajikan universalnya: keadilan, tanggung jawab, kejujuran, bersyukur, lurus hati, berprinsip, integritas, kasih sayang, rajin, komitmen, percaya diri, dan kesabaran. Mari kita lihat pada papan pelangnya. Yang pertama dari Bapak Suparjo yaitu kunjungan keluarga. Ini Kasih sayang positif. Berarti kasih sayang benar. Saya ini berarti ya Pak. Berpakaian seragam kemana? Disiplin. Tanggung jawab. Kemudian saling mendoakan. Kasih sayang. Kasih sayang. Kemudian dari Bu Feby, ya tepuk tangan dulu. Kemudian dari Ibu Emi, saya bacakan datang tepat waktu. Pasti kalau Bu Emi ya. Terus yang kedua, sholat tepat waktu. Kemudian mengajar tepat waktu. Nah, Bapak Ibu, yang pertama dan yang kedua sholat tepat waktu dan mengajar tepat waktu. Semuanya disiplin. Berpihak pada murid apa berpihak pada guru? Dua-duanya. Oke, berarti masuk mana Bapak Ibu? Tanggung jawab. Oke, selanjutnya dari Ibu Yeni. Satu, bersalaman dengan guru ketika berangkat sekolah di pintu gerbang. Masuk mana Bapak Ibu? Tanggung jawab. Selanjutnya melaksanakan piket. Tanggung jawab. Berpakaian siswa, aturan sekolah. Di mana? Ada nggak disiplin? Integritas ada nggak? Integritas masuk. Ini dari Bu Yeni dan Bu Yeni sudah saya bacakan. Kemudian oh ya. Terus selanjutnya dari Ibu Uyun, ini Bu Uyun ini dua ya, Bu Uyun ya. Satu, berpakaian rapi dan lengkap. Iya. Kemudian datang tepat waktu. Iya. Tangannya mana? Baik. Oke, selanjutnya dari oh ya, maaf kita
menjemput siswa dan berjabat tangan. Nah, ini budaya positif apa bukan Bapak Ibu? Positif. Kemudian menyanyikan lagu nasional. Budaya positif apa bukan? Berdoa sebelum mulai pembelajaran. Membuang sampah pada tempatnya. Dari Bu Fafita itu. Kemudian dari Ibu SPWG, bersalaman jika bertemu guru. Nah, ini anak luar biasa. Masih mana kira-kira Bapak Ibu? Tanggung jawab apa integritas? Apa lurus hati? Integritas. Datang ke sekolah sebelum jam 7. Nah, Bapak Ibu, ini udah positif ya? Disiplin ya. Meminta izin jika akan ke kamar mandi. Nah, ini termasuk budaya positif apa bukan Bapak Ibu? Intinya budaya positif. Kemudian dari Bapak Haris satu ini yang saya bisa baca. Selanjutnya kata Pak Haris ini tulisannya di sini budaya positifnya adalah melaksanakan proses pembelajaran tepat waktu. Maaf, jangan tersinggung ya Bapak Ibu ya. Kemudian selanjutnya Putu Sri dari Putu Sri, sholat duhur berjamaah. Kemudian buang sampah pada tempatnya. Terus selalu berpakaian rapi dan bersih. Terima kasih Putu Sri. Selanjutnya dari Ibu Merli. Dari Bu Merle, satu, mau minta maaf bila melakukan kesalahan. Kemudian menyapa guru sambil tersenyum. Pada pagi hari tapi siang hari nggak usah berarti ya. Oh, pagi hari saja berarti. Kata Bu Merli senyumnya mau pagi hari. Apa Akhirnya dihilangkan. Akhirnya dihilangkan. Kemudian Bu Merli satu lagi Bu Merli mau berdoa saat akan memulai pelajaran. Tepuk tangannya. Selanjutnya yang budaya positif selanjutnya dari Ibu Nurul. Nah, dari Ibu Nurul ini membuat kesepakatan belajar di kelas. Nah, ini termasuk budaya positif Bapak. Komitmen. Komitmen. Baik. Selanjutnya dari Bu Afika. Bu Afika ini ada 3. Satu. Belum. Yang pertama, siswa menjalankan sholat duhur berjamaah dengan tertib. Kemudian siswa menyapa dan bersalaman dengan guru. Kemudian selanjutnya siswa selalu datang ke sekolahan sebelum pukul 7. Kemudian yang terakhir siswa selalu berpakaian rapi. Bapak Ibu semua yang saya hormati, dari apa yang telah Bapak Ibu tuliskan, kita bisa melihat, kita bisa merefleksikan ternyata budaya positif yang ada di sekolahan kita itu sudah banyak sekali. Ya enggak Bapak Ibu? Cuma bagaimana kita mewujudkannya? Apakah oh baik Bapak Ibu, kita lanjut dulu sebentar. Tidak mencuri, ya. Nah Bapak Ibu, Kan urusan itu ada. Yang mencuri di luar. Bapak Ibu semua, budaya positif yang sudah Bapak Ibu tuliskan di sana, nanti kita akan melihat pada motivasinya apa sih, sehingga anak itu melakukan budaya positif di sekolah. Misalnya anak kok tidak terlambat, terus kemudian anak kok mau berdoa ketika mau belajar, kemudian kenapa anak kok mau sholat duhur dengan tertib, itu kira-kira dasarnya dari mana Bapak Ibu? Nah itu saya diajarkan di sini Bapak Ibu. Apa itu Bapak Ibu? Yang pertama mungkin karena hukuman. Kita pernah menghukum anak apa enggak bila terlambat? Pernah. Pernah. Pernah orang baik. Nah,
kita tidak boleh memberikan hukuman. Karena hukuman itu efeknya tidak hanya hari ini tapi ke depan Bapak Ibu lebih parah lagi. Sekarang hari ini kita katakan ada anak pembulian. Suatu saat anak itu akan membuli lagi pada tahun berikutnya. Jadi ada upaya balas dendam Bapak Ibu. Makanya kita harus hati-hati sekali. Apa itu Bapak Ibu? Hukuman juga bisa tidak fisik Bapak Ibu, juga verbal juga bisa Bapak Ibu. Kita menghukum anak, nunjuk-nunjuk sama anak dengan gerakan kita, dengan visual kita, dengan kita mendelik saja itu bagian dari hukuman Bapak Ibu. Kita melotoki anak itu, kita mendelik sama anak itu juga sudah hukuman Bapak Ibu. Karena kita tidak sesuai dengan tadi filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu dengan kasih sayang dan menuntun dan menghamba. Yang namanya menuntut menghamba melayani itu tidak seperti itu Bapak Ibu. Maka kita kurangi, kalau bisa kita kurangi sedikit demi sedikit menghukum anak dengan cara tadi, kalau dia meninggalkan tugas terus tidak sesuai mungkin penilaiannya, kita kasihkan banyak sekali tugas Bapak Ibu. Nah itu Bapak Ibu, maka ini akan terjadi pada psikologi anaknya bagaimana nanti ya. Hukuman Bapak Ibu, hindari hukuman baik secara fisik maupun non fisik. Anak datang terlambat, jangan langsung di WC Bapak Ibu. Kita dulu tanyakan dulu alasannya kenapa terlambat. Cara mengatasinya bagaimana Bapak Ibu? Tanyakan dulu, diajak duduk bersama, komunikasikan apa yang terjadi, kemudian tanyakan kepada dia solusinya bagaimana supaya tidak terlambat. Supaya anak diberikan pilihan Bapak Ibu, jangan dipaksakan sekali lagi. Ya. Kemudian Bapak Ibu, penghargaan. Anak akan melakukan sesuatu ternyata Bapak Ibu karena ada penghargaan. Bahasa Jawanya karena ada iming-iming. Hati-hati Bapak Ibu dalam memberikan penghargaan, jangan terlalu berlebihan Bapak Ibu. Karena dampaknya akan besar sekali pada anak. Nanti anak tidak ikhlas dalam melakukan sesuatu. Nah ini Bapak Ibu, penghargaan jangan terlalu besar dalam memberikan penghargaan. Nah, kemudian yang ketiga Bapak Ibu, motivasi bagi anak itu adalah sesuai dengan keinginannya. Ini agak susah Bapak Ibu. Kalau ditanya anak, kamu inginnya apa, cita-citanya aja, nggak tahu. Nah ini bagaimana Bapak Ibu mengolahnya ini Bapak Ibu? Karena ibarat petani Bapak Ibu, guru itu petani. Petani akan menandur, akan menanam benihnya, maka tergantung daripada lahannya. Maka dari itu Bapak Ibu, mari sebagai petani kita semai benih-benih pendidikan, semai anak kita sesuai dengan porsinya. Kalau anak memang tidak pintar, maka carilah keterampilan lain supaya anak bisa mengerjakan. Selanjutnya Bapak Ibu, identitas sukses. Saya minta Ibu Yeni untuk membacakan konsekuensi. Identitas sukses disiplin. Yang pertama, konsekuensi terdiri dari 1. Sesuatu harus terjadi. 2. Tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu pendek. 3. Korban bisa diabaikan. 4. Murid atau anak dibuat tidak nyaman. 5. Penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek. 6. Memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru. 7. Membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat. Baik Bapak Ibu, ini ada kata-kata menarik Bapak Ibu. Sesuatu itu harus terjadi. Jadi konsekuensi itu Bapak Ibu antara murid dengan 1 hari ternyata 2 hari tidak selesai. Ibu sering berkali-kali menanyakan itu sampai dibikinlah sebuah keputusan kesepakatan dengan bocah, dengan anak tersebut, dengan murid itu. Pokoknya 3 hari kalau tidak selesai, kamu saya tambah lagi tugasnya. Nah itu Bapak Ibu konsekuensi. Jadi konsekuensi itu nanti akibatnya kepada anak, tapi dalam jangka waktu yang pendek juga terasa Bapak Ibu, dan anak juga merasa tidak nyaman. Nah kayak gini sih gimana sih ya tugas kok isinya sekolah. Nah karena apa Bapak Ibu? Kita adanya konsekuensi akibat Bapak, kita mengakibatkan sesuatu kepada anak. Jika anak tidak melaksanakan ini, maka kayak gini. Anak tidak melaksanakan ini, kayak gini tugasnya lagi. Itu bertambah-tambah tugas yang diberikan Bapak Ibu. Oke Bapak Ibu gitu. Kemudian kita lihat pada restitusi. Coba ke Bu Mary untuk baca. Disiplin restitusi. 1. Restitusi merupakan pilihan. 2. Menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu panjang. 3. Korban
terima kasih Bu Merli. Jadi restitusi itu Bapak Ibu, ya, restitusi itu pada dasarnya Bapak Ibu adanya, ya. Jadi kesalahan anak itu Bapak Ibu tidak dijadikan anak sebagai korban. Anak diberikan pilihan untuk gimana caranya ya mengatasi masalah kayak gini. Jadi kita tidak langsung menuju kayak gini, enggak, tapi anak diberikan pilihan-pilihan. Misalnya Ahmad, hari ini Ahmad terlambat nih, tidak mengikuti KPM jam pertama. Dia berangkat jam 7:30. Maka dalam restitusi ini Bapak Ibu prakteknya kita panggil anak. Setelah kita panggil anak, apa yang kita lakukan? Kita tanya dulu, kenapa terlambat? Begini. Tapi tidak ada penekanan dan tidak ada hukuman. Kalau kita tanya sama anak sambil mendelik, itu hukuman Bapak Ibu. Dia tanpa itu Bapak Ibu, kita seolah-olah biasa begitu. Karena apa Bapak Ibu? Manusia tempatnya salah Bapak Ibu. Maka dari restitusi ini Bapak Ibu anak dipanggil, didudukkan, kemudian, oh kenapa sih kamu terlambat? Kamu tahu enggak bahwa sekolah ini sudah ada aturan seperti ini? Tahu Pak? Nah terus gimana? Kamu sudah melanggar seperti ini, kira-kira kamu bisa berubah apa tidak? Nanti diberikan pilihan-pilihan Bapak Ibu. Dan dalam restitusi ini jangan ada kata-kata mengancam. Contohnya jangan, dilarang. Besok jangan terlambat lagi ya. Itu sudah bukan restitusi Bapak Ibu. Karena Ibu sudah memberikan kata-kata larangan jangan atau dilarang. Kalimat yang betul adalah anak diberikan pilihan. Apa yang akan kamu lakukan? Nah, oke. Nah, begitu Bapak Ibu. Oke. Selanjutnya Bapak Ibu. Nah, ini saya nikat lagi Bapak Ibu. Nanti pada prakteknya, insya Allah pada pertemuan yang akan datang. Nah, ini Bapak Ibu. Ini Pak Tesur ya, kalau Gimana Pak? saya tadi menangkap itu ya, coba dibuka lagi. Siap Pak. Itu disiplin itu kan memiliki dua konsekuensi. Yang pertama tadi yang diterangkan dulu. Nah, itu di yang jelas Pak bawahnya Pak tadi yang gede. Nah, itu disiplin itu berdampak dua. Jadi kan konsekuensi siswa kalau tidak masuk kan dia dapat poin dari itu konsekuensi. Tapi kalau restitusi itu artinya kan ganti rugi ya. Kalau misalkan anak itu masuk rajin namanya ya, dia kan tidak menjadi masalah apa-apa lah. Ya restitusi maksudnya itu kalau bocah itu gampang aneh, beli perusahaan tanpa konsekuensi, bocah itu nanti berakibat. Bocah kan berakibat tuh. Misalnya seperti ini, bocah akan disiplin, tapi bocah dipakai ya Pak di restitusi misalkan itu kan mendapatkan istilahnya restitusi kan ganti rugi gitu ya. Nah ganti rugi bocah akan disiplin kan berarti kan bocahnya nanti kan jadi anak yang gimana? Memberikan pemahaman kepada kami ya terkait dengan disiplin positif. Dengan alur tadi, alurnya sudah bagus, saya lihat sudah penjelasannya sudah baik. Untuk mencapai disiplin positif tadi itu hubungannya dengan yang ada sekarang ini ada tiga ya, ada tiga level di sini maksudnya. Jadi ada identitas gagal dan ada identitas sukses. Sebenarnya yang pada intinya untuk menuju ke disiplin positif itu yang tadi Pak Kesur sudah mengawali dengan keyakinan kelas, kemudian untuk keyakinan kelas itu dimulai dari kelas, kemudian nanti diikuti dengan sekolah. Itu sebenarnya nanti ketika terjadi sesuatu kepada siswa, ya terjadi sesuatu kepada siswa, di sini ada pilihan-pilihan. Ada pilihan, di sini ada pilihan apakah guru itu akan memberikan hukuman
apakah guru itu akan memberikan konsekuensi atau restitusi. Dalam pembelajaran guru penggerak yang diharapkan adalah yang terakhir, yaitu restitusi. Walaupun keduanya antara konsekuensi dan restitusi itu merupakan identitas sukses dalam disiplin positif, tetapi pada muaranya adalah restitusi. Konsekuensi memang iya, tetapi yang diinginkan di sini di modul 1.4 ini adalah guru melakukan kegiatan restitusi, yaitu segitiga restitusi. Kita menghindari hukuman, kita menghindari dengan konsekuensi, kita diharapkan untuk melakukan kegiatan restitusi dengan segitiga restitusi. Pertanyaan saya, Pak Kesur sudah praktek ke anak tentang segitiga restitusi? Sudah. Nah, mungkin itu yang perlu Pak Kesur sampaikan kepada kami. Bagaimanakah Pak Kesur? Ini kan teorinya ya Pak. Pak Kesur bisa bercerita apakah bagaimana implementasi segitiga restitusi yang sudah Pak Kesur lakukan dengan anak gitu. Nah, ya terkait konsekuensi itu sebenarnya ya. Terkait dengan konsekuensi di tabel ini kalau kita lihat secara secara kasat mata memang itu sama-sama identitas sukses dalam disiplinan, tapi memang yang diinginkan itu restitusi. Karena memang tadi Pak Tom sudah menjelaskan untuk konsekuensi itu restitusi lebih baik dari konsekuensi seperti itu. Jadi itu kan ada alurnya ya, hukuman, kemudian konsekuensi, lalu restitusi seperti itu. Makanya kita perlu memahamkan diri bahwa keyakinan kelas, keyakinan sekolah itu harus kita pahamkan dulu bersama bagaimana membuat keyakinan kelas dan keyakinan sekolah itu supaya nanti ketika terjadi pelanggaran, guru itu tidak melakukan hukuman, tidak melakukan konsekuensi, tapi justru melakukan restitusi yang lebih kepada mengingatkan kembali bagaimanakah keyakinan yang sudah mereka buat gitu. Ya. Baik, itu sih Pak Kesur dari saya. Terima kasih dari Bapak Arjo dan Bu Nur. Kita kasih hapus dulu Bapak Ibu. Terima kasih. Baik, saya akan memberikan gambaran apa yang telah saya laksanakan berkaitan dengan restitusi di YouTube saya Bapak Ibu. Kebutuhan fisiologis. Yang paling bagus adalah kebutuhan aktualisasi diri. Ini Bapak Ibu, kita lanjut Bapak Ibu. 5 posisi kontrol Bapak Ibu. Nah, yang dimaksud dalam 5 posisi kontrol ini Bapak Ibu, maksudnya adalah kita akan jadi seperti apa kepada anak. Dalam menangani anak ini mau bagaimana tadi? Kita sudah tanya-tanya sama anak, memberikan pilihan, kita sebenarnya di posisi mana? Nah, Bapak Ibu ini Bapak Ibu, sudah saya jelaskan tadi ada motivasi eksternal dan motivasi intrinsik. Nah, bisa membaca nggak Bapak Ibu? Ya. Oh, bisa Pak. Oke. Nah, Bapak Ibu nih, 5 posisi kontrol. Yang pertama Bapak Ibu sebagai penghukum, pembuat orang merasa bersalah, teman, pemantau dan manajer. Ikatan yang paling bagus Bapak Ibu manajer ya. Yang penghukum itu artinya yang menghukum Bapak dengan memberi sanksi. Terus kalau orang pembuat orang bermasalah, misalnya pembuat orang merasa bersalah. Artinya gini Bapak Ibu, kalau kita nyalahkan teman, nyalahkan anak, kita akan kembalikan kepada diri kita. Kamu udah kasihan apa sama Bapak, capek-capek kayak gini, ngurusin kamu, ngurusin kelas kayak gini. Itu maksudnya Bapak itu apa? Sebagai pembuat orang bermerasa bersalah. Teman Bapak Ibu, kalau kita sebagai teman Bapak Ibu posisinya kita menangani anak, tapi kalau misalnya anak bercanda itu namanya kita sebagai teman Bapak Ibu. Kalau kita katakanlah Bapak Ibu sebagai nanti jadi guru penggerak, no problem kalau dengan teman. Tapi dalam menangani anak kok sambil senyum-senyum, itu dikatakan sebagai teman Bapak Ibu. Itu. Jadi tidak ada perbedaan nanti antara guru sama murid. Nangani bocah kok kalau guyu-guyu, ya orang anak di bawahnya itu. Terus kemudian pemantau Bapak Ibu. Dalam pemantau ini Bapak Ibu, ibu atau bapak memberikan sanksi kepada anak akan terus dipantau. Dia mengikuti peraturan apa tidak ya? Sudah saya terangkan seperti ini bagaimana dilakukan apa tidak. Nah kemudian Bapak Ibu yang paling bagus adalah sebagai manajer Bapak Ibu. Nah manajer itu bagaimana sih? Manajer itu tadi yaitu dengan cara
anak supaya introspeksi diri, memberikan pilihan-pilihan. Restitusi lagi. Kemudian Bapak Ibu, ini hampir selesai Bapak Ibu. Segitiga restitusi Bapak Ibu. Ini yang ditanyakan menurut Bapak Ibu. Segitiga restitusi kayak apa maksudnya? Baik Bapak Ibu. Nah, kita kembali kepada titik akhir Bapak Ibu. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi pulih untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompoknya mereka dengan karakter lebih kuat. Jadi ketika mereka kembali ke temannya, kembali ke keluarganya, kembali ke masyarakatnya, mereka menemukan karakter yang lebih kuat. Artinya akan meninggalkan tadi yang jelek-jelek, ditinggalkan menjadi karakter yang baik. Karena tugas sekolah hanya menebalkan perilaku Bapak Ibu. Sekali lagi, kalau memang salah kita diskusi lagi. Baik Bapak Ibu, itu restitusi. Jadi kalau anak salah nanti kembali kepada kelompoknya, tetapi dia mengajari teman-temannya untuk menjadi orang yang baik. Begitu. Bukan kalau sebaliknya, kembali ke grupnya, kemudian bikin dendam dan sebagainya. Dikasih tugas sama Pak Tesno, dikasih tugas sama guru, tahu-tahu ada hal yang tidak diinginkan, menusuk gurunya, berkelahi dengan gurunya, misalnya dan sebagainya. Ini karena tidak menggunakan segitiga restitusi. Nah Bapak Ibu, dalam menerapkan segitiga restitusi ini, yang paling penting Bapak Ibu adalah sabar. Ini Bapak Ibu, bahasa Jawa itu khususnya sih Jawa. angel Bapak Ibu, saya juga susah. Ulang. Kasih. Ini susah Bapak Ibu, saya juga susah sekali menerapkan ini Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, nah ini Bapak Ibu segitiganya kata guru tadi, ada validasi, ada menanyakan keyakinan, dan stabilkan identitas. Kalau stabilkan identitas ya kita sama-sama manusia, kita sama-sama belajar membaca Al-Quran. Itu Bapak Ibu, kemudian Bapak Ibu, nah ini yang terakhir Bapak Ibu di ujung acara kita. Jadi anak-anak hidup dan tumbuh sesuai dengan programnya sendiri. Endingnya seperti itu Bapak Ibu. Pendidik hanya dapat merawat dan menuntun tumbuhnya program itu. Sekali lagi kita tidak akan mengubah seorang murid itu kalau muridnya tidak akan merubah dirinya sendiri. Dalam Al-Quran ada Jangan melanggar itulah, nanti saya dimarahi kepala sekolah. Itu bagaimana dia kata-kata itu dia posisi kontrolnya dia sebagai teman. Jadi harus diingat bahwa paling tidak naik turun ya antara sesekali saja. 5 kontrol itu Pak Tesul sampaikan. Tadi kan memang manajer itu sebagai top kontrol. The best top kontrol itu memang kita sebagai manajer. Tapi yang 4 itu perlu dikenalkan juga, tetapi tidak harus dipakai semua mendominasi yang 4 ini. Yang dominasi ya yang manajer, tapi yang 4 ini tetap dipakai nggak apa-apa sesekali. Gitu ya Pak Tesul ya. Terus 5 kontrol guru apa Pak? 1 penghukum, 2 membuat orang merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Ya, pemantau manajer sesekali gitu. Ini kita bicara aksi nyata ya Pak. Betul. Kenyataan yang ada di sekolah yang kita hadapi ketika kita menghadapi kenakalan anak kita yang luar biasa. Betul. Ya, restitusi itu sebagai bentuk paling akhir menurut saya. Kita harus tetap punya restitusi. Guru BK dia sebagai konselor. Betul. Konselor itu di atasnya restitusi, Pak. Maaf, di bawahnya restitusi, gitu ya. Jadi restitusi paling atas, kemudian itu konselor. Nanti kalau bisa anak memang kita ada mentornya kita keluarkan dulu, memang mentornya dulu kita melihat kondisi anak itu. Tapi nanti lama-lama kita melakukan restitusi. Kalau anak yang luar biasa, contohnya seperti Esa, dibuat restitusi nggak jadi Pak. Langsung kita praktekkan restitusi nggak jadi. Dia konselor dulu. Dia konselor di konselor dulu. Bahasa konseling itu berbeda. Nanti kalau konselingnya sudah bagus, baru restitusinya kita jalan. Gitu, ya restitusi. Jadi melihat kondisi anak, kemudian permasalahan yang dihadapi anak.
ketika anak hanya misalnya bukan hanya ketika anak sering telat, ya itu nggak usah di mentoring, nggak usah dikonselori sampai diterasi, nggak usah, itu restitusi. Tapi kalau masalahnya sudah berat itu konselingnya harus jalan intensif, kemudian nanti terakhirnya restitusi. Gitu Pak. Jadi paling harus restitusi itu yang harus kita ikuti gitu, sesuai dengan ilmu yang Pak Kesul sampaikan. Luar biasa Pak Kesul hari ini. Ya. Ya. Ini tambahan satu lagi Pak, buat kita semuanya. Jadi jangan sampai apa-apa itu saya ingatkan sama kepala sekolah jangan review Pak. Karena nanti kalau begitu anak-anak itu jadi sentralnya jadi kepala sekolah, apa itu kepala sekolah. Jadi nggak boleh menggunakan kata-kata itu. Kita tegakkan sesuai dengan disiplin belajar, jangan pura-pura kepala sekolah dulu, jangan gitu. Nanti next jadi nggak enak. Terima kasih. Mungkin dari Pak Aris atau Bu Merlin ada tambahan terkait dengan konselor tadi sebagai Kalau sendiri terutama konselor ada di dalam disiplin dan di antara konsekuensi mungkin. Nah mungkin yang saya agak jangkau tadi tentang teori kebutuhan Abraham Maslow-nya. Tadi mungkin maaf ya Pak, agak saya koreksi. Dari hierarki kebutuhan itu Pak Ketua tadi mengatakan bahwa kebutuhan fisiologis adalah kebutuhan yang paling susah, paling rendah. Iya. Paling saya tambahkan berarti paling rendah. Tadi sepertinya ditempatkan malah di paling atas kan? Iya. Harusnya di paling bawah dan menjadi dasar. Karena kebutuhan fisiologis itu yang di mana kebutuhan yang bisa dipenuhi, yang terkait dengan tampak nyata seperti makan, minum, tidur. Terlalu banyak pun tidak bisa. Artinya kebutuhan fisiologis bisa dipenuhi. Dan nanti ke atas kebutuhan rasa aman, power achievement, love and belonging, dan akhirnya aktualisasi diri. Justru kebutuhan yang sulit, paling sulit